Oktober 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita persiapkan yuk Alkitabnya, Pidun Jemaat, dan KMM. dan juga persembahannya. Sebelumnya, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Persekutuan Taruna. Adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan dari KJ nomor 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Bait 1 dan 2. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau selalu menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11, kita akan bacanya secara bergantian ya. Untuk kalimat yang menjorok keluar akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan beserta Kak Jessica. Untuk kalimat yang menjorok ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik yang pria beserta Kak Ellen. Oke, sudah siap? Kita akan baca secara bergantian ya. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku.
Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan sama-sama meresponnya dari Kidung Muda Mudi 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab banyak Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena begitu besar kasih setia Tuhan. Bahkan pada saat ini kami boleh Tuhan hadir bersama-sama dengan kami untuk dapat membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau akan menjauhkan hati dan pikiran kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan, dan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan secara bersama-sama, Anda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil membuka Alkitabnya dari kitab Ibrani. Pembacaan kita hari ini ya adik-adik ya, dari kitab Ibrani 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Haleluya. Adik-adik, sebagaimana kita baca firman Tuhan tadi yang terambil dari kitab Ibrani,
itu ditulis oleh seseorang yang kita tidak tahu namanya, tetapi tentunya dari orang Ibrani atau orang Yahudi, ditujukan kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, pada saat itu adik-adik, orang-orang Yahudi kehilangan pengharapan, kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga penulis Ibrani ini mau menekankan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak pernah berhenti Allah berulang kali berbicara melalui nenek moyang, melalui nabi-nabi untuk menyatakan kasih-Nya agar manusia atau umat-Nya boleh hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Maka pada zaman akhir ini, Allah yang maha besar itu juga bicara dengan kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan Allah itu sendiri, yang mengambil wujud sebagaimana manusia yang turun ke dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, agar manusia bisa diperdamaikan dengan Allah karena dosanya yang sungguh besar itu. Nah, adik-adik, kita sudah lihat Allah yang berbicara itu adalah Allah yang sungguh sangat sabar. Sabar melihat kelakuan yang tidak berkenan, yang sabar juga melihat betapa banyak umatnya berbuat salah dan dosa. Itu berlaku sampai sekarang. Allah yang berbicara melalui nabi-nabi yang kita baca tadi itu adalah Allah yang bijaksana, yang dengan betul-betul penuh dengan keadilan. Dia mau membuat kehidupan kita itu baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dialah Allah yang mendapatkan kuasa penuh daripada Bapaknya di surga. Dialah Tuhan Yesus itu adalah cahaya yang mulia, cahaya yang mengorbankan kehidupannya bagi manusia, untuk manusia itu bisa punya tempat di surga yang mulia dengan Bapaknya. Karena itu adik-adik, maka apa yang harus kita lakukan sebagai anak teruna Dwi yang penuh dengan banyak hal keinginan, yang selalu melihat segala sesuatu, ingin melakukan segala sesuatu, harus berpijak, harus meneladani tentang keteladanan Tuhan Yesus. Ikutlah, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah seperti mana Tuhan Yesus kehendaki. Hiduplah jujur. Nyatakanlah kemuliaan Allah di dalam kehidupan, agar di mana saja adik-adik berada, nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai orang tidak mengenal Allah dari sikap hidup kita. Jangan sampai gara-gara sikap hidup kita yang tidak berkenan, maka Allahmu itu tidak dikenal orang. Adik-adik, sebagai anak remaja, marilah kita hidup penuh dengan tanggung jawab. Allah yang begitu besar kasih-Nya pada kita, sayang sama kita, kita harus tunjukkan bagaimana kita yang hidupnya sudah dimenangkan oleh Allah itu sendiri harus hidup penuh dengan kebenaran. Jujur berkata, jujur dalam bertindak, bertutur katalah yang lemah lembut. Apapun yang engkau lakukan, hendaklah engkau lakukan dalam takut akan Allah, agar segala sesuatu yang engkau lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketahuilah adik-adik bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sejati itu, Dia melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, melebihi dari malaikat-malaikat. Kalau adik-adik begitu takut akan malaikat, apalagi Tuhan Yesus. Adik-adik melebihi, karena Tuhan Yesus sendiri sudah datang dan menebus adik-adik. Sehingga kehidupan penuh dengan kebenaran harus dinyatakan di dalam kehidupan adik-adik. Mari jadilah penegak kebenaran dalam kehidupan, biar sesamamu dapat menikmati kemuliaan Allah melalui sikap hidupmu. Amin.
Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan terambil dari Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 7. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteduh, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Adik-adik, kini tibanya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama. Bagi adik-adik yang sudah siap untuk tugas-tugasnya, mari kita berdoa. Anda akan menutupinya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada sampai saat ini kami masih dapat melaksanakan ibadah PT walaupun secara online. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk Pelkat PT, berkatilah Pelkat PT agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk para kakak layan, berkatilah para kakak layan, bimbinglah dan tuturlah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan juga berikanlah mereka kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengajarkan kami para anak layan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kami para anak layan, berkatilah kami agar kami dapat semakin rajin lagi mengikuti ibadah PT dan kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh kakak layan sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah program-program yang sudah disusun, berkatilah agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai sekarang ini. Bapa, di saat kesempatan ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja, bukan hanya GPIB Udaya, namun gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Engkau berkati gereja-gereja yang ada di dunia ini agar dapat berkembang seturut dan kehendak-Mu saja dalam perkembangan zaman dan dalam masa pandemi ini. Engkau juga berkati pengurus gereja agar mereka tetap semangat dalam memban tugas ilahi mereka dalam pandemi ini, serta terakhir Engkau berkati umat-umat-Mu yang ada di seluruh dunia agar mereka dapat melewati pandemi ini tanpa kendala suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan anugerah-Mu kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Teruntuk untuk Indonesia ya Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan. Entah dengan yang sedang heboh dengan DPR ya Tuhan Yesus, dan demo-demo yang sekarang sedang terjadi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati negara ini ya Tuhan agar selalu aman, damai, dan tentram. Berkati para pemimpin ya Tuhan agar dapat memimpin dengan baik, memimpin dengan bijaksana ya Tuhan. Semoga mereka dapat memimpin dengan apa yang telah Tuhan kehendaki ya Tuhan. Berkati negara ini ya Tuhan, berikan selalu keamanan dan kedamaian ya Tuhan. Semoga demo ini cepat berakhir ya Tuhan, dan para pemimpin kita dapat mendengar apa yang kami suarakan ya Tuhan Yesus. Tuhan, selalu berikan persatuan di negara ini ya Tuhan, hindari dari perpecahan apapun itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan, agar apa yang telah Tuhan tetapkan dari semula bagi adik-adik taruna, Tuhan mau luruskanlah jalan-jalan kehidupan mereka di dalam masa-masa remaja mereka. Biarlah mereka menjadi pelaku firman yang hidup. Melalui kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dalam kehidupan kami semua. Betapa dahsyat dan ajaib karya-karya-Mu ya Tuhan.
sehingga setiap anak-anak taruna di tempat ini boleh Tuhan pakai dengan amat sangat heran untuk menyatakan rasa kasih Tuhan, agar setiap orang yang mereka temui, baik di dalam rumah mereka bersama ayah, ibu, adik-adik dan saudara yang lain, ataupun di dalam lingkungan berteman mereka, ataupun di sekolah, Tuhan mau hadir dan Tuhan menjamah mereka satu persatu di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah jadikanlah anak-anak taruna ini menjadi anak-anak saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi keluarga mereka semua, agar semua boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena keberadaan anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka menjadikan suatu anugerah yang besar. Dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, lengkapilah kami di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami ada di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami mempercayakan masa depan anak-anak taruna ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka akan menjadikan saluran berkat Tuhan, dan Tuhan memilih mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, mari kita akan masuk dalam persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan memujinya dari Kidung Jemaat nomor 433 bait 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang kena. Janda miskin pun layak persembahan syukur, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini di ibadah ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau memberkati masing-masing dari kami yang telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kami dari Pelkat PT mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKRU yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam Warta Persekutuan Terna. Untuk warta yang pertama, kakak ingatkan adik-adik ya, untuk
Setelah selesai ibadah, mengisi form presensi yang akan ditaruh di description box di bawah video ini. Yang kedua, kalian mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga protap kesehatan, yaitu rajin cuci tangan, Selalu mengenakan masker di luar rumah. dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Juga jangan lupa selalu menjaga pola makan yang sehat, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan selalu berolahraga. Yang ketiga, kalian mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melakukan pelayanan hari ini ya. Ya, demikian Warta PT pada Minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah PLKPT kita pada pagi ini, kita menyanyikan lagu Pujian KMM 84, bait 1 dan bait yang ketiga, Dalam Roh Yesus Kristus Kita Satu Tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita satu di dalam doa. Di akhir ibadah kami pada pagi ini Tuhan, kembali kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih kalau kami sudah boleh memuji nama-Mu, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh diberkati pada pagi ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami di dalam kami memasuki minggu yang baru. Tuhan mau bersama-sama dengan kami, menaungi kami, melindungi kami, dan melingkupi kami. Ampuni segala kelemahan kami ya Bapa, karena ada banyak kekurangan kami di dalam ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu ya Bapa, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.